Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan kami pada mata pelajaran PKN. Kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai wawasan Nusantara dan akan disampaikan oleh saudara Habil Prasetyo Abrizal. Untuk Habil Prasetyo Abrizal mungkin bisa disampaikan materinya, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habil Prasetyo Abrizal dengan NIM 149 dari kelas Pendidikan Biologi D 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Boleh di next. Ya, jadi sebagai pendahuluan saja, wawasan Nusantara itu adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Apalagi kita sudah menyandang titel mahasiswa dan sudah seharusnya melek politik, melek isu sosial dan lain-lain. Dan juga kita sebagai generasi bangsa, generasi muda bangsa yang menjadi ujung tombak bangsa di masa depan. Lalu di poin kedua, wawasan Nusantara itu juga berkaitan dengan kokurikuler dari kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi wawasan Nusantara ini semakin penting lagi, apalagi sudah masuk di kurikulum ya. Lalu masalah yang dibahas itu yang pertama adalah apa itu wawasan Nusantara, definisinya. Yang kedua adalah dasar pemikirannya. Yang ketiga adalah kedudukannya. Yang keempat tujuan dan fungsi. Yang kelima hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik Indonesia. Dan juga yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, apa itu wawasan Nusantara? Kalau ditinjau dari suku katanya ya, di bedah suku katanya, yang pertama itu ada wawas atau pandangan, tinjauan atau penglihatan. Ini berasal dari bahasa Jawa. Nusa artinya kepulauan, dan antara yang artinya di antara. Ya, Nusantara ini menunjukkan Indonesia itu sendiri lah. Lalu apabila diartikan, menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bangsa yang bersumber pada Pancasila dan berdasar kepada UUD 1945. Next. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah dasar pemikiran wawasan Nusantara. Ini dibagi jadi 4. Yang pertama yaitu ada berdasarkan falsafah Pancasila. Ringkasnya itu adalah manusia Indonesia itu berusaha hidup selaras dengan 5 sila Pancasila. Nah, pemikiran pertama ini tuh punya output, yaitu manusia bisa hidup selaras tadi, seperti yang aku katakan. Dan yang kedua adalah pemikiran berdasarkan aspek wilayahan, yaitu manusia Indonesia yang punya rasa memiliki atau sense of belonging terhadap Indonesia. Sangat erat kaitannya dengan patriotisme dan sebagai outputnya yaitu adalah abdi negara. Jadi para generasi muda yang bercita-cita menjadi abdi negara itu bisa dibilang wawasan Nusantara tentang aspek kewilayahannya itu sudah tinggi. Karena ya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia itu sudah tinggi. Next. Yang ketiga, yaitu adalah pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Jadi sosial budaya ini adalah aspek yang dekat dengan kita, karena kita manusia Indonesia dan Indonesia itu budayanya banyak banget. Penyebab utamanya adalah rasa ketertarikan terhadap kegiatan sosial dan terhadap budaya atau kearifan lokal Indonesia, yang akhirnya membuat dirinya penasaran dan menggali, bahkan mempelajari budaya tersebut. Outputnya adalah banyaknya aktivis, organisatoris, dan budayawan. Lalu pemikiran yang terakhir adalah berdasarkan aspek kesejarahan, diwarnai oleh pengalaman sejarah yang kelam sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan dalam diri manusia Indonesia yang bisa memicu keinginan untuk berkolaborasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi karena Indonesia dulunya itu pernah dijajah, jadi kita tuh bersatu supaya nggak jajah lagi. Ya walaupun sudah merdeka, tapi kan penjajahan sekarang itu diibaratkan perpecahan kan ya, supaya nggak ada perpecahan lagi dan supaya Indonesia juga bisa harum di mata internasional, ya harus mempunyai wawasan Nusantara berdasarkan aspek kesejarahan. Next. Oke, yang berikutnya yaitu adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Dalam paradigma nasional,
kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya, wawasan Nusantara berperan penting sebagai dasar atau konsep untuk tata negara Republik Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara ini jadi satu poin penting ya, satu poin yang diperhitungkan, satu poin yang dipertimbangkan untuk tata negara Republik Indonesia. Dan paradigma nasional adalah acuan dasar dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional apa itu bisa dibuka sendiri di pembukaan UUD. Next. Oke, berikutnya ada tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuannya yaitu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Dan fungsinya yaitu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua adalah secara khusus. Next. Oke, yang pertama itu adalah fungsi secara umum. Yang pertama adalah fungsi secara umum. Jadi fungsinya adalah menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam aspek kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah fungsi secara khusus, yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsepsi ketahanan nasional, yaitu menjadi dasar pertahanan keamanan wilayah NKRI. Yang kedua yaitu konsepsi pembangunan nasional, yaitu menjadi dasar yang mencakup semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dalam pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu konsepsi pandangan geopolitik nasional, yaitu sebagai dasar persatuan dan kesatuan seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir yaitu konsepsi kewilayahan nasional, yaitu dasar wawasan pembatasan kewilayahan negara untuk menghindari konflik maupun untuk membela di saat konflik. Jadi ya untuk poin yang terakhir ini, ketika ada sengketa pulau atau misalnya ada perebutan lah ya, sengketa itu bisa lah digunakan wawasan Nusantara ini sebagai dasar untuk ilmu kita dalam memperjuangkan pulau yang disengketakan tersebut. Itu sedikit contohnya. Next. Lalu adalah hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik Indonesia. Yang pertama dijelaskan dulu geopolitik itu apa, sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Disebut pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 itu di pidato pencetusan Pancasila. Geopolitik Indonesia itu menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada keinginan untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau nama lain adalah Lebensraum, bahasa Belanda kalau nggak salah. Ini geopolitik Indonesia menandakan maksudnya adalah ya kita ini adalah sudah bangsa yang merdeka, jadi batas-batas wilayah Indonesia itu sudah tetap, nggak bisa diekspansi lagi, karena ya kalau diekspansi otomatis merebut wilayah negara lain dan itu menjadi konflik. Dan Indonesia memiliki prinsip geopolitik sendiri, yaitu upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah. Prinsip tersebut dinamakan wawasan Nusantara. Next. Nah, yang terakhir yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu ada proklamasi, Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, rasa senasib dan sepenanggungan antara masyarakat Indonesia, dan juga keinginan untuk bela negara dan mengharumkan bangsa. Next. Nah, yang kedua, karena tadi sudah ada faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambat atau tantangan. Yang pertama letak geografis yang menimbulkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang bisa menimbulkan perpecahan. Yang kedua adalah munculnya paham etnosentrisme, adalah paham yang menonjolkan atau mengunggulkan budaya sendiri dan memandang rendah budaya lain. Yang ketiga adalah melemahnya budaya bangsa akibat dari asimilasi budaya barat. Yang keempat yaitu pembangunan dan pendidikan yang tidak merata sehingga kebudayaan masyarakat juga tidak merata. Dan yang terakhir yaitu adalah berkurangnya kesadaran manusia Indonesia tentang hak, kewajiban, dan HAM. Oke, next. Ya, kesimpulan, saya bacakan kesimpulan dulu sebelum nanti ada tanya jawab. Yang pertama, wawasan Nusantara tidak hanya sebuah konsep tentang cara pandang, namun juga menyadarkan rakyat bahwa keanekaragaman budaya di antara masyarakat Indonesia berada di dalam satu kesatuan yang mengikat di dalam sebuah negara yang memiliki arah tujuan yang sama. Jadi keanekaragaman itu bukan menjadi hal
yang membuat kita menjadi separatisme, melainkan adalah hal yang menjadikan kita untuk semakin bersatu. Yang kedua yaitu perlu adanya pendidikan moral, pengembangan wawasan dan keterampilan, serta penanaman rasa nasionalisme pada generasi muda, karena mereka lah tulang punggung negara di masa yang akan datang. Ya, ini poin kedua adalah concernnya adalah sedikit ke generasi muda. Yang terakhir adalah negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan milik perseorangan, tapi milik kita bersama. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin untuk tanya jawabnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Saudara Habil. Dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Habil tentang wawasan Nusantara, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang kurang dimengerti, bisa menyampaikan pertanyaannya di ruang Meet ini dengan mengaktifkan fitur raise hand, atau jika terganggu jaringan bisa melalui kolom chat yang telah disediakan. Pertanyaan bisa disampaikan jika sudah saya persilahkan. Dan untuk pertanyaan di sini, pemateri hanya akan menjawab sebanyak 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada Kesi Andriani Al-Hakim untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa slide keempat itu mengenai pengertian wawasan Nusantara, di mana pengertian itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya pertanyaan saya yaitu bagaimana sih cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu, terima kasih. Moderator izin untuk langsung menjawab, apakah diperbolehkan? Baik, untuk pemateri dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Kesi Andriani Al-Hakim. Oke, terima kasih waktunya dan terima kasih juga pertanyaannya Saudara Kesi. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi adalah bagaimana cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di kesimpulan tadi, yaitu adalah mengenai budaya. Ini contoh kecilnya aja ya, karena ya pandangan kan otomatis kan banyak, karena pandangan itu merupakan subjektif. Jadi budaya di kesimpulan itu disebutkan bahwa keanekaragaman budaya itu bukan menjadi halangan untuk bersatu, melainkan di dalam satu kesatuan yang mengikat. Jadi budaya ini, karena budaya Indonesia sangat banyak, jadi mandangnya itu, cara pandangnya adalah sebagai persatuan. Bagaimana cara kita mengharumkan Indonesia dengan budaya yang sangat banyak ini tadi. Bagaimana kita mengeksplor budaya Indonesia sehingga dikenal, bukan sebagai memperebutkan budaya tersebut. Jawaban saya seperti itu, apakah bisa diterima? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Kesi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang tadi yang sudah dijelaskan, atau ada yang ingin ditambahkan bisa disampaikan melalui fitur raise hand. Oh ya, izin menambahkan juga ya, untuk jawabannya Casey tadi, ini baru kepikiran kan tadi bagaimana cara memandang sebagai persatuan kan, itu bisa menggunakan pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Kan itu outputnya adalah manusia bisa hidup selaras dengan 5 sila Pancasila. Jadi kalau kita hidup sudah sesuai dengan Pancasila, itu ya sudah bisa dianggap sebagai cara pandang yang menjaga persatuan.
Mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih atas penyempurnaan jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saudara Lailatul Humairah atau Nabila Rizky, mungkin Ahmad Farhan Arofiki ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan menanyakan sesuatu pada pemateri. Pertanyaannya saya yaitu, Anda kan sekarang menerangkan tentang wawasan negara. Otomatis apa yang dijelaskan Anda sudah Anda kuasai sebelumnya. Apakah dalam diri Anda sudah menguasai apa itu wawasan Nusantara? Apakah Anda juga memiliki wawasan Nusantara tersendiri? Jika memang Anda sudah memiliki wawasan tersebut, dibuktikan dengan apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Moderator. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Itu apakah saya yang sebagai pemateri wawasan Nusantara ini juga memiliki wawasan Nusantara? Sebenarnya wawasan Nusantara itu pasti semua orang punya, tinggal bagaimana caranya dia mengimplementasikan aja dalam kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya sedang berusaha sih, kalau saya itu sedang dalam fase berusaha untuk mengimplementasikan sebaik-baiknya dari wawasan Nusantara ini sendiri. Sebagai contoh tadi di pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, itu saya sedang berusaha untuk hidup saya sedang berusaha untuk hidup selaras dengan 5 sila Pancasila. Jadi ya kalau sebagai bahasa Indonesia pasti kan Pancasila bukan hal yang asing lagi kan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu di pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan itu ya saya ingin lah, itu target. Kalau tadi saya sedang di fase ingin selaras dengan 5 sila Pancasila, sedangkan target saya yaitu adalah ingin mengharumkan Indonesia seperti yang ada di output pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab? Bagaimana Mbak? Baik, terima kasih untuk atas penjelasannya dan jawabannya. Oke. Sangat bisa dimengerti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi menurut saya sudah bisa dimengerti semua penjelasan yang telah disampaikan oleh Habil pada materi kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.